Anton. Banyak orang manggil Anton, manggil Fizeli juga oke lah, karena jarang itu. Jadi saya profesi sebagai pendeta penuh, gembala sidang di sebuah gereja di Jogja. Itu aja sih dulu. Oke, mungkin yang lain, teman-teman yang lain, kenalan dulu. Boleh, selamat sore menuju malam 18.03. Eh, saya juga dipanggil Shelly ya, kebetulan nama saya juga Shelly, Pak. Kenal sebelumnya teman-teman semua. Sekarang kerja di perhotelan sih, gitu. Thank you. Oke, di hotel mana? Saya Nina Kurnia Putri, kerjaan sekarang di Autoritato satu Oh, tahun. Kenal ya? oh, 23 nih, sorry. Ingatnya 21 terus. terus yang lain? Saya dulu ya. Oke, Kenalkan, boleh. nama saya Kaisar Kusramadoni, biasa dipanggil Kaisar. Sekarang kegiatan kerja di salah satu bandara di Indonesia, di Bali sih bisa dibilang. Kenalin, nama aku Keisha, sekarang lagi di Bali. Terus kebetulan lagi coba internship di sini. Manusia mesti mempunyai agama atau meski beragama. Mengapa manusia mesti mempunyai agama atau beragama? Dijawab ya. Ini Yes. kan jawab kan versi gua dulu kan. Ya, sesuai Jadi, dengan pemahaman ya, agama dan pembelajarannya, pemahamannya Pak Pendeta. eh, manusia mempunyai agama tujuannya supaya hidupnya lebih teratur sesuai dengan norma-norma agama yang dipilihnya. Itu jawabannya simpel gitu aja. Supaya hidupnya teratur sesuai dengan norma-norma agama yang dipilihnya atau yang dimilikinya. Oke, selanjutnya yang nomor 2 siapa? Nomor 2 saya. Eh, apa tujuan untuk beragama? Halo, kedengeran? Kita kedengeran sih Pak Fiselinya. Fiseli, Ya, halo. Nomor oke. 2 udah ditanya. Nomor 2 Ya, tadi Ah, tadi freeze tadi. artis, iya Fris. Kenapa? Tadi udah nanya itu. Apa tujuan beragama? Benar ya? Ya, betul. Tujuan beragama sesuai dengan artinya. A. Tidak, gama, kacau. Jadi tujuan beragama supaya tidak kacau. Itu tujuan beragama, supaya hidup tidak kacau. Oke, Tapi gara-gara agama banyak yang kacau. benar. Nah, justru sekarang banyak orang yang mengaku beragama tapi akhirnya tidak beragama. Iya. Tujuannya kan supaya tidak kacau. Tapi banyak gara-gara agama jadi kacau. Nah itu. Betul sekali. Itu realita. Iya, ya. Oke, selanjutnya. Nextnya, mengapa di dunia ini terdapat banyak agama? Karena ada pembawanya. Jadi ada guru yang dianggap guru di sebuah aliran. Nah, dia mencetuskan alirannya lalu diikuti. Nah, itu yang menyebabkan jadi banyak. Karena banyak guru tadi itu. Rabi, guru, boksu. Ya seperti itu. Jadinya jadi banyak agama gara-gara banyak yang mengajarnya dengan aliran yang berbeda-beda. Gitu ya. Oke. Next. Yang keempat, itu mengapa manusia perlu mengembangkan toleransi beragama dan dialog agama-agama. Ya, manusia perlu mengembangkan toleransi beragama karena memang manusia makhluk sosial yang saling ketergantungan satu sama lain, saling membutuhkan.
Jadi karena manusia dengan beragam agama yang berbeda-beda perlu saling bekerja sama, kolaborasi, jadi perlu toleransi. Kalau nggak ada toleransi ya nggak bisa kerjasama. Kira-kira itu. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5, Bagaimana konsep manusia? oke. Boleh bebas atau urutan sih, Kak? Kayak Eh, urutan. ikut Udah urutan yang waktu aja. itu, Udah. yang waktu itu udah Heeh. dipilih. Nanti dari situ baru kita mau nanya apa lagi. Yang penting tugas dari Pak dosen pertanyaannya dulu aja kita habiskan dulu. Oke. Berarti tadi yang nomor 5 siapa ya? Oke. Mila dia boleh. Tapi kayak nge-freeze deh. Halo? Ya, Neil, ini agak panjang nih nomor 5. nilai nge-freeze. Neil, Atau aku boleh deh lanjutin nomor 5 dulu iya, aja. iya, iya. Langsung aja deh. Silakan. Ya, Heeh. yang nomor 5 itu soalnya bagaimana konsep manusia dalam agama Anda. Oke, dalam agama yang saya anut yaitu Kristen, manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan penciptanya yaitu Allah. Ya, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu konsep manusia. Namun manusia itu jatuh dosa dan akhirnya manusia butuh penyelamat untuk dosa-dosanya. Dan disitulah ada Kristus, Yesus Kristus yang menyelamatkan. Itu adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia sehingga setiap yang percaya ya mereka tidak binasa. Ini kan menurut agama saya ya, Iya. tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu manusia yang sudah jatuh. Semuanya manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Jadi dia butuh penyelamat. Allah mengutus dirinya sendiri dalam wujud manusia. Manusia percaya kepada Allah yang menjelma menjadi manusia dan manusia itu diselamatkan kembali serupa dan segambar. Itu aja. Tadinya udah rusak karena di jatuh dosa itu. Oke, Konsep maka manusia. karena kerusakan itu maka turunlah Allah itu untuk Selamat. menyelamatkan. Ya. Selanjutnya nomor 6, bagaimana konsep dosa dalam agama tersebut? Dosa itu sesuatu yang meleset dari target, hamartia dalam bahasa aslinya. Dosa itu hamartia, jadi meleset sasaran. Tuhan tuh ciptain manusia bukan untuk berdosa, tetapi ternyata manusia kena tipu sama iblis ya awalnya itu. Jadi manusia meleset. Tapi tadi di awal sudah poin sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana Allah sendiri menjadi juru selamat. Nah, konsep dosa itu meleset dari sasaran sehingga tidak sesuai dengan sasaran, jadi ada dosa dan upah dosa adalah maut, matian, kebinasaan. Itu dalam agama saya. Oke. Selanjutnya, Nomor 7, bagaimana konsep keimanan dalam agama Bapak dan Ya, teman-teman? keimanan itu adalah keyakinan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itu konsep keimanan kita. Dan maka kita diselamatkan oleh iman kita. Bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, bukan karena amal. Tetapi karena percaya. Itu beriman pada Juru Selamat yang itu Allah yang turun jadi manusia menyelamatkan manusia. Itu konsep beriman seperti itu. oke, lanjut. Next question, bagaimana konsep Allah atau Tuhan dalam agama Anda? Bisa dijelasin juga siapakah Allah atau Tuhan itu? Dalam agama kami, Allah itu nama lainnya aku ada yang aku ada atau disebut dalam bahasa Ibrani YHWH, Yahweh. Itu Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kami maksudnya. Terus Allah itu ada ini satu pribadi tapi tiga wujud, yaitu Bapa,
Anak dan Roh Kudus. Anak ini karena sudah turun menjadi manusia Allah itu, tapi sebenarnya firman, pada mulanya itu adalah firman. Jadi firman itu tidak bisa terpisahkan dari Bapa, dan juga dari Allah itu roh itu sendiri. Jadi Roh Kudus, Bapa, dan firman. Firman menjelma menjadi manusia. Itu yang menjadi Yesus Kristus. Itu dalam konsep Allah Tritunggal yang kami percaya. Jadi bukan Allahnya tiga, tetapi ada satu pribadi dalam tiga wujud itu tadi. Kayak manusia, tubuh, jiwa, dan roh, tapi satu. Itu loh. Oke. Next. Bagaimana konsep kitab suci, proses terjadinya kitab suci, dan bagaimana bisa disebut kitab suci di agama Bapak? Jadi kitab suci proses terjadinya adalah Allah mewahyukan atau mengilhamkan firman-Nya melalui para nabi, rasul, sampai akhirnya di kitab wahyukan. Kalau Alkitab yang kita sebut kitab suci, dari Kejadian sampai Wahyu itu ditulis oleh penulis yang berbeda-beda. Ada nabi, ada raja, ada rasul-rasul juga. Nah, kitab suci yang ditulis oleh berbagai penulis itu di kanon. Dulu sifatnya itu gulungan ya, dan bahkan yang zaman dulu bukan hanya gulungan tapi tulisan semacam relief-relief juga. Nah, itu dijadikan kitab, namanya pengkanonan oleh bapak-bapak gereja. Itu tentang kitab suci. Jadi ada kitab-kitab yang tidak dikanon, itu tidak masuk dalam kitab suci. Itu hanya kitab tradisi dianggap. Tapi kalau yang masuk di dalam pengkanonan oleh Bapak Gereja, itu disebut kitab suci. Itu yang saya bisa jelaskan. Oke. Lanjut. Lanjut nomor berapa ya? 10. 10. 10. 10. Ya. Mau tanya Bagaimana dulu? konsep iblis dan setan di agama Anda? Oke, konsep iblis, Allah tidak menciptakan iblis, tidak menciptakan setan. Yang Allah ciptakan adalah malaikat. Nah, malaikat ini tidak mau taat sama Allah, malah ingin menyaingi Tuhan Allah. Dia mau menyamai Tuhan Allah, mau menempatkan diri lebih tinggi dari Allah, sehingga dia dikutuk jadi iblis, si malaikat itu. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Oke. Nomor 11 ya. Bagaimana konsep ibadah atau ritual dalam agama Bapak? Ya, konsep ibadah dalam agama kami adalah agama Kristen, percaya kepada Yesus telah menebus dosa manusia. Jadi konsepnya itu langsung datang kepada Allah tanpa perantara pun bisa. Kalau mungkin sekarang ada perantara atau imam, itu hanyalah sebuah penolong saja. Tapi sebenarnya doa atau ibadah langsung kepada Tuhan secara pribadi itu bisa. Jadi tidak perlu ada konsep ibadah harus kepada pemimpin rohani dulu. Jadi ibadah bisa dari mana saja, dari rumah pun bisa. Tetapi memang ada pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, itu ada konsep ibadah, pertemuan ibadah yang dilakukan tiap hari Sabat. Atau kalau sekarang itu bisa dibilang hari Minggu, karena terjadi prosesnya Pentakosta pada hari lahir gereja Tuhan. Pentakosta 3.000 jiwa oleh Rasul Petrus itu di dalam Kisah Rasul pasal 2. Tapi kalau ngikutin tradisi Yahudi itu mestinya hari Sabtu atau hari Sabat. Ya. Cuma ini karena sudah berubah hari Minggu. Hari pertama tuh hari Minggu sebenarnya. Hari ketujuh tuh hari Sabtu, Sabtu, Sabta. Jadi itu berubah menjadi hari Minggu sejak saat itu. Tapi semua hari pada dasarnya hari Tuhan. Jadi nggak ada konsep ibadah harus hari Sabtu atau hari Minggu. Tiap hari bisa beribadah. Itu konsep ibadah. Oke, untuk pertanyaan nomor 12, bagaimana konsep akhir zaman atau kiamat di agama Bapak? Oke, akhir zaman atau kiamat dalam agama saya itu yaitu
kejadiannya adalah kedatangan Kristus kedua kalinya. Konsep akhir zaman itu sebagai harinya Tuhan, ya, disebut harinya Tuhan akan tiba. Saat ini belum tiba. Nanti kalau hari Tuhan tiba, itu juga akan ada masuk lagi dalam konsep yang saya pelajari, kerajaan 1000 tahun, dan setelah itu baru pengadilan tahta putih itu. Jadi di mana kerajaan 1000 tahun itu akan dibentuk imamat yang rajani, dan di situ damai karena iblis diikat, tidak ada dosa macam-macam. Tapi di ending 1000 tahun dalam Wahyu 20 juga dijelaskan itu akan ada iblis dilepaskan. Tentunya generasi setelah panjang 1000 tahun kemudian pasti ada yang tidak mengenal zaman sekarang. Jadi itu yang dihasut oleh iblis untuk memberontak. Tetapi konsep akhir zaman yang saat ini kita anut adalah kedatangan Kristus kedua kali atau disebut kiamat. Itu yang saya bisa jelaskan. Oke. Kemudian, mengapa ada banyak orang yang menjadi ateis dan agnostik? Ya, tadi ada orang-orang yang memang tidak mau diatur akan norma-norma agama. Kalau memang sesuatu keyakinan dianggap agama dengan aturan ini dan itu menyebabkan banyak orang yang pada dasarnya ingin kemerdekaan sendiri, dia tidak mau diatur oleh nilai-nilai agama itu, apalagi Tuhan. Jadi mereka memilih untuk ateis, sedangkan agnostik itu lebih menganut sama aja semuanya. Jadi tidak memandang mana yang harus dipilih, mana ini semuanya sama. Kalau agnostik seperti itu, tapi kalau ateis dia tidak mau adanya Tuhan. Dia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Oke. Kira-kira itu. Oke, lanjut nomor berapa ya? 14. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep tempat-tempat yang dianggap suci di dalam agama Bapak sendiri? Oke, di dalam agama saya, Kristen Protestan, untuk tempat-tempat yang dianggap suci adalah tempat-tempat yang baik untuk kita bisa datang beribadah, tetapi bukan berarti kita mengkeramatkan suatu tempat, tidak. Jadi Tuhan itu, Allah itu roh, sembah dia dalam roh dan kebenaran di mana saja. Itu ada di dalam Yohanes 4 ayat 24. Kenapa ada orang Samaria dulu menyembah Allah di Gunung Gerisim? Samaria itu campuran ya, orang Israel campuran dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi Yesus bilang Allah itu roh, sembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi di mana saja, tidak harus di tempat-tempat yang disebut tempat ibadat. Ya, tapi di rumah, di jalan, dimanapun bisa kita beribadah. Tapi tempat-tempat yang dianggap suci itu adalah tempat berkumpul, beribadah, berkumpul bersama untuk ibadah kepada Tuhan. Itu yang maksudnya kalau disebut tempat-tempat suci. Lanjut. Ada jelas tadi? Ya, Ya, nomor 15. nomor 15. Bagaimana saran Bapak terhadap pendidikan agama-agama dunia ke depannya? Saran saya untuk pendidikan agama-agama dunia ke depannya, ya untuk konsep agama-agama dunia ini bagus sekali untuk pendidikan agama-agama dunia supaya saling mengenal, saling menghargai, saling toleransi. Ya, tidak ada saling membenci di situ. Ya, tahu boleh dan itu bagus. Satu sama lain saling mengetahui tanpa ada kebencian, kecurigaan. Itu bagus sekali pendidikan terhadap agama-agama. Oke, nomor 16 ya. Apa saran Anda ke Menteri Agama dan pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Saran saya bagi Menteri Agama dan pemerintah, ya untuk keberbinekaan Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara kita, sebaiknya dalam hal kerukunan umat beragama ini, tempat-tempat ibadah atau momen-momen ibadah itu tidak usah dipersoalkan satu sama lain.
Karena ibadah justru membentuk orang semakin lebih baik. Dalam agama, tidak, agama kacau. Supaya hidupnya tidak kacau. Jadi kalau memang itu berbeda penyembahannya, Tuhannya berbeda, ya sudah silahkan saja monggo tanpa harus saling benci, saling curiga, dan lain sebagainya. Jadi izinkan saja semua tempat ibadah. Justru banyak tempat ibadah semakin bagus juga orang sadar akan beragama daripada tidak beragama. Itu aja. Untuk nomor 17, bagaimana proses terjadinya alam semesta ini menurut Bapak? Kalau menurut saya, alam semesta ini terjadi dalam Kejadian 1 ayat 1 di Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dari tidak ada apa-apa, Tuhan menciptakannya. Dari situ. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Prosesnya jadi diciptakan oleh Tuhan. Jadi sebelumnya itu bahwa langit dan bumi itu semua dengan segala isinya tidak ada, Betul, kosong. maka oke. Bagaimana dengan Allah itu sendiri? Apakah dia langsung ada atau ya artinya Tuhan ya mungkin dari sisi agamanya Pak Fiseli sendiri, bagaimana Tuhan itu sendiri tercipta atau memang dia sudah ada? Dia sudah ada, dia ada, dan dia selalu ada sampai seterusnya. Karena dalam konsep kami, Yesus itu Tuhan adalah Alfa dan Omega. Nah, ini yang saya perlu jelaskan sedikit tentang Alfa dan Omega. Kenapa kita sebut kalau abjad itu alfabet? Karena berasal dari kata alfa, beta, gamma, delta, itu bahasa Yunani. Nah, alfa adalah huruf awal dalam Yunani. Omega adalah huruf akhir. Tapi kalau kita lihat abjad yang biasa internasional ya, A, B, C, D, E, F, itu dari kiri ke kanan kan. Z-nya di kanan, A-nya di kiri. Tapi kalau alfa omega itu seperti circle. Jadi alfa, terus omega, muter. Alfa, omega. Nah, itu tidak ada ujungnya. Begitupun Tuhan, dia tidak diciptakan, tidak terjadi karena sesuatu apapun, karena dia adalah awal dan akhir, dia seperti circle. Terus menerus dia ada dan selalu ada. Aku ada yang aku ada. Itulah YHVH atau Yah atau Allah yang menjadi manusia. Kita sebut Yesus. Itu yang saya pahami. Baik, lanjut. Menurut Bapak, apa sih peran mahasiswa dalam dialog dan toleransi beragama? Peran mahasiswa itu penting untuk menjadikan pola pikir masyarakat bahwa toleransi beragama itu penting. Karena ini peran mahasiswa dalam dialog dan toleransi beragama. Jadi supaya orang juga bisa melihat bahwa antar mahasiswa yang satu dengan yang lain diskusi agama itu saling toleransi itu tidak menjadi satu kebencian atau suatu perbedaan, itu tidak menjadi satu keributan. Dalam perbedaan yang ada justru bisa berkolaborasi untuk saling menghormati, saling menghargai, yang disebut dengan toleransi beragama. Itu sangat perlu sekali peran mahasiswa dalam hal ini. Lanjut nomor berapa ya? 19. 19. Bagaimana supaya manusia bisa masuk surga? Apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, manusia bisa masuk surga itu bukan karena usahanya, tetapi karena Tuhan sendiri. Kalau menurut saya, ya bagaimana supaya manusianya tinggal percaya saja, just believe. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal, artinya dirinya sendiri menjadi anak manusia, ya biar bisa jelas ya. Sehingga barang siapa percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, ini hanya percaya saja. Tapi nggak semudah itu, karena itu berbicara iman. Ya. Untuk masuk surga, just believe, hanya percaya saja. Tapi tidak semudah apa yang dikatakan percaya saja, karena itu masalah iman. Gitu.
Pertanyaan selanjutnya, jika ada banyak orang yang tidak beragama, apakah ada hukuman bagi mereka? Lalu, bagaimana jika orang beragama justru lebih banyak dosa dibandingkan dengan orang-orang beragama itu? Nah, ini menjadi pertanyaan menarik ya. Banyak orang tidak beragama, apakah ada hukuman? Jelas, karena mereka tidak percaya adanya Tuhan, itu lebih berbahaya. Ya satu, mereka jadi Tuhan diri mereka, kesombongan, ya itu yang diciptakan oleh iblis kan. Dosa awal itu terjadi di surga, kesombongan, bukan di bumi. Nah, masalahnya nggak ada pasal KUHP yang menjelaskan mana hukuman untuk dosa kesombongan. Jadi tidak percaya Tuhan itu sama aja kayak kesombongan tidak mau adanya Tuhan. Ateis ya, itu orang yang tidak beragama. Sedikit cerita, kalau ada orang tidak beragama, tidak percaya Tuhan dengan orang beragama, ditanyakan aja. Fakta yang tidak bisa dibantah adalah kematian. What next setelah kematian? Nggak ada yang tahu. Nah, saya percaya ada surga dan neraka. Orang yang tidak beragama tentunya tidak percaya. Nah, kita ajak diskusi. Biasanya saya ajak diskusi. Kalau tidak percaya adanya surga neraka dan ternyata kamu benar tidak ada surga dan neraka, hidupmu bebas semaunya saja, ya. Saya yang hidupnya ikut aturan agama, apakah saya ternyata tidak ada surga dan neraka? Ya sudah, saya ya sudah gitu aja. Tetapi kalau ternyata setelah kematian ada surga neraka, kamu yang tidak percaya Tuhan, jelas kamu tidak mendapatkan surga. Kamu mendapatkan kebinasaan. Nah, bagaimana jika yang beragama justru lebih banyak dosa? Ini kan pertanyaan yang menarik dari orang-orang yang beragama itu banyak dosanya. Yaitu karena mereka hanya merasa beragama, tetapi sebenarnya mereka tidak hidup di dalam agama itu sendiri. Tadi, tidak, agama, kacau. Nah, kalau mereka masih kacau, berarti mereka cuma merasa beragama, tapi mereka belum beragama dengan baik. Karena kalau orang beragama dengan baik, dia tahu saling menghargai, dia tidak senang dengan kekacauan, dan Allah itu lebih adil di situ. Jadi, dengan kata lain gini, banyak manusia yang merasa, bahkan mereka merasa selamat, tetapi mereka belum selamat. Karena Allah itu tahu segalanya, dan dia adil dalam segalanya. Jadi dia tahu ini orang cuma merasa beragama tapi belum tentu dia menjalankan agama itu. Itu aja. Oke, selanjutnya nomor berapa ya? 21. Udah satu ya. Oke, bagaimana konsep keselamatan dalam agama ini? Dalam agama apa, Ya, Fizeli? Oke. keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan karena dia disebut juru selamat. Dia adalah Allah yang turun menjadi manusia. Manusia tidak bisa dengan kekuatannya sendiri menyelamatkan dirinya dengan uangnya, dengan kekayaannya. Tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu dia butuh juru selamat, sedangkan dengan amal kebaikan tidak bisa membeli surga. Makanya Tuhan sendiri yang turun, baru bisa membawa manusia ke surga. Yaitu Tuhan Yesus, Allah itu sendiri yang turun menjadi manusia. Itu keselamatan. Oke. Untuk Jadi selanjutnya, sebentar. Nomor 21 ini saya boleh jelaskan ada perbedaan kekristenan dengan yang lain. Jadi kalau lain itu lebih cenderung panah ke atas, manusia berusaha untuk selamat. Kalau Kristen ini Allah sendiri yang turun, panahnya ke bawah, yaitu Allah yang menjemput manusia. Itu perbedaannya mungkin, kalau saya boleh kasih. Oh, oke. Dengan yang ya kalau konsep agama-agama lain kan kebanyakan mau Hindu apa kayak kita yang mencari Iya, keselamatan ya. iya betul. Oke. Panahnya ke atas. Ya. Oke. Lanjut. lanjut untuk bagaimana supaya manusia selamat dari agama Bapak, dalam agama Bapak. Ya itu tadi, manusia supaya selamat dia percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, ya bertobat tadi. Karena kalau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan ada di dalam dirinya akan memberikan pertobatan dalam dirinya, perubahan hidup yang terjadi itu bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ini perbedaannya, jadi berbuat baik itu adalah dampak, bukan supaya. Ya berbuat baik, berbuah,
menjadi berkat bagi banyak orang, itu adalah dampak daripada diselamatkan, bukan perbuatan baik supaya selamat. Itu perbedaan. Oke. Kemudian menurut Bapak, mengapa manusia perlu keselamatan, Pak? Manusia perlu keselamatan karena memang semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan upah dosa adalah maut, kebinasaan. Dan tentunya tidak ada yang mau masuk dalam kebinasaan kekal di neraka, jadi perlu keselamatan. Dan perlu keselamatan, yaitu perlu juru selamat. Itu yang bisa saya sampaikan. Apa arti kesucian, kekudusan, dan keadilan menurut agama Bapak dan bagaimana bentuknya, Pak? Kesucian dan kekudusan itu sama ya. Kodes dalam bahasa asli, kodes itu artinya dipisahkan. Jadi kayak dipisahkan oleh pisau misalnya membelah kue itu dipisahkan. Artinya dikuduskan, disucikan, itu dipisahkan. Nah, kesucian ini ya tadi hanya diberikan oleh Tuhan, bukan dengan kita bertapa, kita melakukan kebaikan, kita jadi suci, tidak. Tapi oleh Tuhan yang turun tadi. Dan keadilan menurut ini, jadi Allah itu adil. Ada orang-orang yang, maaf, mungkin yang belum percaya. Terus bagaimana mereka bisa dihakimi? Itu ada di dalam Roma 2 ayat 14 dan 15 tentang keadilan Tuhan. Mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Karena hati nurani itu pasti berkata dari zaman ke zaman. Bahkan sebelum sebelum Tuhan menjelma menjadi manusia. Dalam wujud Yesus pun, itu kan juga banyak orang yang berdosa. Tapi kalau orang yang jaga hidupnya sesuai dengan hati nurani, Taurat itu ada di hati nuraninya, yaitu dia dihakimi menurut itu. Cuma apakah ada manusia yang 100% suci, bisa hidupnya tidak melanggar dari hati nurani? Nah, itu jadi pertanyaan. Jadi Tuhan itu adil. Dalam hal ini saya ingin kasih message lebih. Orang-orang yang tidak mengenal tangan kanan tangan kiri atau orang retarded people, apapun agamanya, kalau menurut pandangan agama saya, mereka safe by grace, karena mereka tidak mengerti kanan dan kiri, mereka tidak bisa memilih, mereka tidak bisa tahu. Jadi mereka safe by grace karena kasih karunia Tuhan, bukan karena agamanya, tapi karena Tuhan adil dalam hal ini. Oke, selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimanakah hubungan antara agama, politik, dan ekonomi dalam agama Bapak sendiri? Ya, saling berhubungan tentunya. Agama juga di dalamnya ada politik, ya. Politik itu pengaturan tata aturan yang dari untuk jabatan, untuk ini. Tapi itu bukan berarti membatasi kita berhubungan dengan Tuhan langsung, tidak. Terus ekonomi, ini politik terutama dalam berorganisasi biasanya. Dan ekonomi, pengaturan keuangan itu juga penting supaya keberlangsungan ibadah, keberlangsungan ke gereja, ya kalau kami pada gereja itu perlu di dalam agama kami untuk masuk di dalam kolaborasi yang situ yang saya bisa jelaskan. Selesai ya? Kalau mungkin yang lain teman-teman mau ada pertanyaan lagi? Saat ini cukup sih. Cukup ya. Nanti Kenapa? kita Ada yang kurang jelas gak? Agama-agama. Tadi misalnya dari pertanyaan-pertanyaan jawaban tadi saya nggak terlalu jawaban semua. Ya, Ada yang so far sih udah jelas. Kita mau summary dulu. Nanti kalau ada yang kurang-kurang kita boleh gangguin Pak Pendeta lagi ya. oke deh. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Terima kasih, Sama-sama, Pak. Bu.
Terima kasih, Pak. Sampai bertemu lagi. Nanti kalau kita ada yang kurang-kurang boleh tanya lagi ya. Boleh, boleh. Oke. Ini Selamat malam. udah selesai apa gimana? Udah selesai kali ya. Kita mau bahas berlima, mungkin sama Pak Pendeta udah kali ya. Udah ya? Iya. Oke. Terima kasih. Makasih, Thank Bapak. you, thank you, thank you. Ya, Thank you semua. selamat malam. Selamat malam. Saya keluar dulu ya. Oke, thank you. Iya.